Nah, setelahnya mereka berenam melanjutkan perjalanan, dan perjalanan jadi lebih mencekam dari sebelumnya. Teng, teng, teng. Suara besi itu masih terdengar. Nah, setelahnya mereka terus jalan lagi, dan mereka itu merasa kalau emang dari tadi mereka itu cuma muter-muter ndak karuan, jalan di tempat yang itu aja. Nah, Pono itu mengira kalau kejadian berputar-putar di tempat seperti itu cuma ada di film-film horor atau cerita-cerita omong kosong. Tapi nyatanya dia mengalami sendiri hal itu di tengah-tengah hutan dalam jalur pendakian itu. Nah, Kiki bicara seperti itu sambil menyorotkan senternya ke arah yang dia maksud. Artinya kan yang ada di situ menoleh ke arah sorotan senter dari si Kiki. Di situ mereka melihat ada dua sosok yang berbeda. Arga dan Pono melihat sosok kakek-kakek tua yang berdiri sambil melihat ke arah mereka. Sedangkan Kiki dan Abdul melihat sosok perempuan berambut panjang, memakai pakaian warna putih tapi kumel kotor. Rambutnya juga panjang awut-awutan, mukanya itu samar-samar terlihat, tapi menatap jelas arahnya ke arah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, sebelum saya memulai video ini, sedikit saya akan menjelaskan karena banyak dari teman-teman semua yang bertanya mengenai apa toh itu rencang. Baik, sedikit saya jelaskan. Rencang itu adalah bahasa Jawa yang artinya teman. Jadi ketika saya mengucapkan rencang-rencang berarti teman-teman. Jadi mohon maaf, bukan berarti channel saya ini hanya untuk orang Jawa, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain selain orang Jawa. Akan tetapi saya hanya ingin sedikit menyelipkan mengenai kearifan lokal karena memang saya tulen orang Jawa. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan apabila saya menggunakan kata rencang-rencang. Dan itu juga saya gunakan, ada beberapa masukan dari kawan-kawan saya juga. Penggunaan kata rencang-rencang itu masih jarang dipakai, jadi tidak apa-apa, untuk jargon channelmu kan bagus. Nah, maka dari itu akhirnya saya memakai kata rencang-rencang untuk menyebut teman-teman dari channel ini atau saudara-saudara. Baik, seperti itulah arti dari rencang yang memang seringkali ditanyakan di kolom komentar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang satu kisah mistis pendakian yang dialami oleh salah satu rencang kita, teman kita yang ada di Jawa Barat. Jadi ketika itu dia mendaki ke Gunung Malabar yang ada, kalau tidak salah, di Pengalengan ya, Pangalengan atau Pengalengan itu di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, intinya adalah ketika rencang kita ini mendaki bersama 5 orang temannya itu mengalami hal yang sangat, bisa dibilang sangat menyeramkan karena mereka sempat disesatkan oleh salah satu perwujudan jin kafir yang wujudnya itu adalah wanita. Kadang berwujud wanita, kadang berwujud kakek-kakek, berganti-ganti rupa, pokoknya wujudnya itu selalu berganti-ganti. Mereka sempat disesatkan, dan ketika saya mempelajari skripnya itu, membaca skripnya, ada hal yang tidak terduga ini di akhir cerita ini. Maka daripada itu, jangan sampai dilewatkan sampai akhir video ini. Baik, sebelum saya masuk lebih dalam ke ceritanya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe ke channel ini, sudah gabung. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu biar saya lebih semangat ya, untuk kami lebih bersemangat dalam membagikan konten-konten terbaru dari kami. Terima kasih pula sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga amal kebaikan rencang-rencang dibalas dengan sesuatu yang lebih besar
dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2019, tepatnya di malam Jumat, ada Pono, Abdul, Irwan, Arga, Kiki, dan Ahmad pergi mendaki ke Gunung Malabar yang ada di Bandung. Nah, bagi yang belum tahu Gunung Malabar, jadi Gunung Malabar ini gunung yang tidak terlalu tinggi, ketinggiannya itu sedang-sedang saja ya, sekitar 2343 mdpl. Nah, singkat cerita, mereka berenam ini berangkat sekitar jam setengah 6 sore dan mereka itu sampai di kampung terakhir sebelum masuk ke jalur pendakian. Dan kampung itu namanya Kampung Cidulang. Nah, sebelum sampai di pemberhentian terakhir tempat mereka menitipkan kendaraan, waktu udah masuk maghrib. Nah, akhirnya mereka kan menyempatkan diri dahulu untuk sholat maghrib di salah satu masjid yang ada di kampung tersebut. Nah, selesai sholat, mereka membeli logistik tambahan di sebuah warung yang lokasinya tidak terlalu jauh dari masjid tempat mereka sholat. Setelahnya mereka ini packing barang. Nah, ketika mereka ini sedang memacking ulang barang mereka, tiba-tiba ada seorang bapak yang udah lumayan tua keluar dari masjid. Dan beliau itu bertanya sama mereka, mau kemana dik? Mau ke Gunung Malabar pak? Wah, berani sekali ke Malabar malam-malam. Nah, kan anak muda pak, jawab si Pono di situ. Ya, yang penting hati-hati ya dik. Malabar itu saat ini masih angker. Oh iya pak, makasih pak. Akhirnya selesai packing ulang, mereka bergegas untuk pergi ke tempat penitipan kendaraan yang memang tidak jauh juga dari masjid itu. Jadi mereka itu menitipkan kendaraan di rumahnya ketua RT kampung tersebut. Nah, sekitar jam setengah 7 malam, mereka mulai menyalakan headlamp dan senter. Karena suasana hari udah masuk ke gelap. Dari 6 orang tersebut, mereka itu cuma bawa 2 headlamp sama 1 senter. Nah, sebelum mereka mulai mendaki, seperti biasa mereka berdoa bersama-sama ya, supaya mereka itu diberi keselamatan baik saat pergi mendaki maupun nanti saat pulang ya, turun dari gunung. Setelah berdoa, mereka mulai masuk ke jalur pendakian. Mereka masuk jalur pendakian dan berjalan melewati area perkebunan. Tapi beberapa meter sebelum masuk ke area perkebunan, ada sesuatu yang cukup menarik perhatian mereka. Mereka berenam itu sempat digonggongin sama seekor anjing berwarna hitam legam yang mereka itu tidak tahu itu punyanya siapa. Lumayan lama mereka itu digonggongin anjing tersebut. Pada akhirnya, tapi mereka itu kan berusaha untuk cuek aja ya, karena secara tiba-tiba anjing itu muncul begitu saja. Padahal di situ biasanya ada anjing punya warga setempat, tapi anjing-anjing itu biasanya bergerombol. Tapi itu terlihat nampak anjing itu sendirian dan tidak ada petani yang membawanya di area perkebunan. Biasanya itu ya ada di area perkebunan, tapi kan sama majikan untuk mengusir hama. Tapi itu cuma anjing tok ya. Jadi tidak ada yang membawa. Akhirnya mereka cuekin aja lah. Mereka lanjut jalan masuk ke area perkebunan. Nah, baru sekitar 10 menit mereka berjalan, terdengar suara seperti suara besi yang dipukul-pukul. Teng, teng, teng. Terus menerus mereka mendengar itu. Mereka kan akhirnya saling bertanya, suara dari mana itu, suara dari mana? Karena mereka itu udah lumayan jauh dari pemukiman warga yang ada di bawah di lereng gunung. Karena penasaran, mereka berenam mencari sumber suara tersebut dari mana. Tapi dicari-cari ya, udah dicari-cari itu, asal suara itu tetap tidak ketemu. Jadi suaranya kayak dari mana-mana. Ya udahlah, mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan lagi. Meskipun suara besi dipukul itu masih jelas ya, terdengar teng, teng, teng. Nah, akhirnya mereka tetap jalan
mereka melewati jalan yang pada waktu itu masih datar dan belum terlalu menanjak. Tidak berapa lama kemudian mereka pun udah mulai masuk ke wilayah hutan. Nah, di perbatasan antara kebun dan hutan, tiba-tiba mereka berenam ini kaget karena mereka bertemu dengan satu pasangan laki-laki dan perempuan. Umurnya itu kurang lebih sekitar 25-an tahun. Yang tidak tahu mereka berdua ini lagi apa, lagi ngapain di tengah kebun gelap-gelap seperti itu. Nah, ketika mereka mencoba menyoroti ke arah pasangan itu, tiba-tiba si pria itu, laki-laki itu berdiri terus seperti gelagapan sambil menggoyang-goyangkan pipa ya, pralon itu air ya, aliran air yang ada di situ. Dan nampak dia itu salah tingkah. Terus akhirnya Pono ini kan berusaha untuk ini ya, biar laki-laki itu ndak salting, tapi laki-laki itu malah bertanya dulu, mau pada kemana bro? Ke Malabar, A. Oh ya, hati-hati ya. Oh iya, A. Mari. Mereka pun lanjut jalan sampai akhirnya itu, singkat cerita, mereka sampai di pos 1. Di pos 1 mereka merokok-rokok ya, santai lah, bikin api unggun. Dan mereka itu masih ngomongin tentang pasangan pemuda-pemudi tadi yang mungkin berbuat ya mesum mungkin ya, karena ngapain ya, menurut mereka malam-malam gelap-gelap kok di tengah kebun seperti itu. Nah, di pos 1 Pono itu duduk agak misah dari teman-temannya yang lain. Nah, di pos 1 itu kontur tanahnya itu agak sedikit miring memang, dan dia itu duduk membelakangi teman-temannya yang lain sambil merokok dan melihat-lihat ke sekelilingnya dia. Nah, Pono itu mikir, jam berapa ya sampai puncak? Apa puncaknya masih jauh ya? Pokoknya Pono itu cuma mikirin puncak. Nah, sampai tiba-tiba pandangan dia, Pono, terpaku sama sebuah pohon yang ukurannya lumayan besar. Itu tepat beberapa meter di depan Pono. Nah, samar-samar di situ terlihat seperti ada sosok berwarna putih lagi berdiri itu di depan pohon tersebut, pohon besar tersebut. Nah, Pono sama pohon itu jadi tidak kehalang apapun ya. Jadi ini Pono, ini jalur, dan itu pohon. Jadi tidak ada pandangan yang terhalang. Dan tiba-tiba Abdul itu menepuk pundaknya Pono dan dia bilang, kuenya enak nih, sambil menyodorkan kemasan agak besar itu berwarna merah. Nah, Pono langsung mengambil kue itu dan tidak terlalu memperdulikan lagi ya tentang seperti yang sosok putih tadi yang ada di depan pohon. Dia cuma berpikir mungkin cuma perasaanku doang, apa aku halusinasi. Dan tidak lama setelah itu mereka itu berenam mendengar suara motor, tapi yang terdengar itu cuma suara mesinnya tok. Jadi kayak lagi dipanasin motor itu. Brum, 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 brum. Mereka berusaha cuek karena mereka menganggap itu suara motor yang mungkin dari pemukiman di bawah ya, pemukiman warga yang ada di lereng gunung. Nah, setelahnya selesai merokok, istirahat, makan cemilan dan segala macam, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, baru beberapa meter mereka itu jalan ya, jalannya itu kan agak naik ya. Kejanggalan yang lain itu muncul di jalan setapak yang mereka lewati. Jadi hampir di setiap rumput yang ada di pinggir jalur itu banyak ya sekali kunang-kunang yang berjejer, seolah-olah itu menerangi jalan mereka. Nah, mereka berenam ini sebenarnya mulai udah ngerasa ada yang nggak beres sama pendakian mereka pada malam itu. Tapi mereka berenam itu cuma diem dan masih berusaha untuk berpikir positif. Mereka terus berjalan akhirnya sambil bercanda-canda, tertawa-tawa biar lupa sama hal-hal janggal itu. Nah, dari pos 1 itu mereka jalan, mereka mulai kebingungan sama jalan setapak yang mereka lalui. Jadi jalannya itu bercabang-cabang, seiring dengan hutan yang semakin lebat dan rapat. Dan yang bikin aneh lagi, di antara mereka berenam, si Irwan, Ahmad itu dan Abdul kan udah pernah mendaki ke gunung itu, ke Gunung Malabar sebelumnya. Tapi mereka juga kayak malah kebingungan, terlihat kebingungan dengan jalan yang bercabang-cabang itu.
Nah, mereka bertiga itu bilang kalau jalan itu seperti berbeda. Nah, di situ Arga dan Pono sempat kesel sama mereka bertiga ini. Kok bisa lupa? Terutama sama si Irwan itu. Karena belum lama dia mendaki ke Gunung Malabar itu. Tapi akhirnya mereka berenam berusaha untuk berpikir positif. Mungkin karena itu pertama kalinya mereka jalan malam di gunung itu. Jadi agak susah untuk mengingat-ingat ya jalurnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk lanjut jalan dengan perasaan dan pikiran yang sebenarnya udah mulai ragu, udah agak ndak karuan. Apa benar jalan ini sampai ke puncak? Karena mereka itu kan dalam perjalanan itu berkali-kali melihat jalan yang bercabang. Mereka jalan sambil bercanda buat mencairkan suasana ya. Dan ya supaya ndak terlalu takut lah. Nah, seiring mereka berjalan, hutan itu semakin lebat, semakin rapat, dan suasana di situ sepi dan gelap. Mengingat karena sebenarnya Gunung Malabar pada waktu itu kan belum jadi gunung konvensional pada tahun itu, atau gunung yang dikelola sebagai tempat wisata. Jadi gunung itu masih jarang dikunjungi sama pendaki, dan tentu masih hutannya itu sangat hutan sekali kalau dibandingkan dengan gunung-gunung wisata yang lain. Nah, pada malam itu langit lumayan cerah dan bulan itu bersinar dengan sangat terang. Tapi seiring mereka masuk semakin dalam ke hutan, semua itu jadi tidak terlihat, tertutup ya dengan pohon-pohon yang besar yang ada di situ. Ditambah mereka itu ragu sama jalur yang mereka lewati. Ya, otomatis suasana mulai mencekam. Nah, rencang-rencang ingat suara besi yang tadi itu pertama itu awal-awal. Teng, teng, teng. Dan suara itu ternyata masih terdengar jelas. Padahal mereka itu sudah jalan sekitaran 2-3 jam. Dan suara mesin motor yang seperti lagi dipanasin tadi itu juga masih terdengar. Dan kunang-kunang yang berjejer di pinggir jalan setapak yang mereka lewati itu terlihat jumlahnya semakin banyak. Nah, satu dari 2 headlamp yang mereka bawa itu mulai error ya, suka mati nyala sendiri. Dan satu-satunya senter yang mereka bawa, cahayanya itu sudah mulai redup. Jadi udah tidak mungkin untuk terus dipakai penerangan jalan. Nah, mereka akhirnya kan memutuskan untuk mengeluarkan HP. Handphone tujuannya untuk memakai senter dari handphone itu. Nah, satu-satunya headlamp yang masih menyala normal itu punyanya Pono yang dipakai sama si Kiki. Nah, di perjalanan itu Pono itu semakin merasa janggal ya sama ini itu. Tapi dia itu berusaha buat diem, nggak bilang itu sama teman-temannya. Takutnya nanti perjalanan malah semakin mencekam. Mereka itu terus jalan, menyusuri hutan ya. Menurut Irwan, Abdul dan Ahmad yang sudah beberapa kali naik ke Gunung Malabar itu, estimasi daripada waktu untuk sampai ke puncak itu kurang lebih 4 jam. Kalau mereka jalan dari kampung Cidulang tadi, tempat mereka menitipkan kendaraan. Nah, sekarang waktu itu sudah menunjukkan jam 9 malam. Perkiraan mereka akan sampai di puncak itu sekitar jam 10-an lah, atau jam setengah 11 paling lambat ya, lambat-lambatnya. Nah, mengingat mereka itu tidak terlalu lama juga istirahat selain di pos 1 tadi. Nah, ketika itu mereka masih melanjutkan jalan di jalanan yang lumayan nanjak. Tiba-tiba Pono itu melihat ada seperti cahaya yang tersorot dari arah depan mereka. Lalu samar-samar terdengar seperti ada suara orang yang memanggil. Nah, akhirnya kan tanpa pikir panjang ya, Pono itu langsung bilang sama pendaki lain itu, "Bro!" Tapi tidak ada sautan. Akhirnya kan sama teman-teman yang lain itu mereka lari ya, agak lari itu, mencoba menghampiri asal cahaya tadi yang mereka kira itu cahaya senter dari pendaki lain. Nah, tapi udah cukup jauh mereka berlari
mereka itu tidak menemukan pendaki lain. Malah mereka itu sampai di sebuah batu besar yang bisa untuk pijakan, dan karena itu tidak terlalu tinggi batunya. Nah, di tempat itu, hutan itu udah tidak terlalu rapat ya, udah tidak kayak sebelumnya. Jadi mereka itu bisa melihat lagi langit dan bulan yang bersinar terang. Dan nampak juga cahaya-cahaya lampu dari desa yang ada di bawah mereka. Nah, ternyata mereka memang nggak menemukan siapa-siapa yang mereka kira itu pendaki lain. Dan itu tidak tahu cahaya apa yang Pono lihat itu menyorot ke arah mereka. Tapi karena pemandangan yang indah di lokasi itu, mereka udah tidak terlalu memperdulikan ya hal tadi itu. Mereka diam cukup lama di atas batu itu sambil merokok dan mulai bercanda lagi. Dan tidak lama kemudian, Kiki yang dari tadi selalu berusaha untuk melucu, tiba-tiba bilang, "Nyium bau enggak?" Nah, teman-teman yang lain ternyata juga mencium bau itu, yaitu bau belerang. Mereka semua kan lumayan kaget pas mencium bau tersebut. Tapi Kiki dengan santai ini bilang, "Ini mah bau telur busuk." Wah, aku hafal banget karena aku tidak suka bau telur busuk seperti ini. Nah, setelahnya mereka berenam melanjutkan perjalanan, dan perjalanan jadi lebih mencekam dari sebelumnya. Teng, teng, teng. Suara besi itu masih terdengar. Suara kendaraan, ya, suara mesin motor yang kayak lagi dipanasin juga masih terdengar. Dan kunang-kunang itu masih juga ada di sekitaran jalan setapak yang mereka lewati. Mereka berenam tetap fokus melanjutkan perjalanan karena target mereka adalah pos 4 sebelum puncak, di mana itu akan menjadi tempat istirahat mereka yang terakhir sebelum melanjutkan perjalanan, dan pada akhirnya nanti mereka akan bermalam di puncak. Karena berdasarkan dari pengalaman Abdul, Irwan, sama Ahmad, jarak dari pos 4 ke puncak itu tidak terlalu jauh. Akhirnya mereka pun jalan lagi, masuk ke dalam hutan yang gelap dan rapat, sambil berusaha untuk tetap ini ya, bercanda, guyon supaya tidak terlalu tegang. Formasi barisan itu, Kiki ada paling depan, belakangnya ada Abdul, Ahmad, Arga, Pono, dan yang terakhir itu Irwan. Jadi sweepernya itu si Irwan ya. Nah, ketika itu Pono melihat ke jam tangannya, ternyata udah jam 10 malam. Nah, kalau berpatok sama estimasi waktu yang tadi, berarti pos 4 dan puncak itu udah tidak terlalu jauh kan? Oh iya, ini kalau dari rencang-rencang ada yang bertanya kok dari tadi tidak nyinggung tentang pos 2 atau pos 3. Ya karena memang selama perjalanan dari pos 1 tadi, mereka berenam itu belum juga menemukan pos lagi selain pos 1 itu. Akhirnya mereka terus jalan ini, dan jalan melewati pohon yang rapat dan lebat sekali. Mereka menemukan di situ akar pohon yang membentuk seperti ini ya, kayak terowongan itu. Dan itu kan akhirnya membuat mereka itu harus membungkukkan badan mereka untuk lewat, dan bahkan sampai merangkak supaya bisa lewat. Sampai akhirnya itu Abdul itu bilang, "Woi, pos 4 itu teman-teman." Nah, mendengar itu teman-teman yang lain langsung semangat kan untuk menyusul Abdul yang emang udah lumayan jauh di depan mereka. Dan sesampainya di sana mereka langsung duduk istirahat, ngemil-ngemil, makan snack sambil merokok ya. Nah, ketika cemilannya habis, Ahmad yang dari tadi cuma ngemil itu melihat sekeliling. Tiba-tiba dia itu bilang, "Dulu seingatku ini bukan pos 4. Nah, spontan Abdul juga langsung melihat ke sekeliling, dan dia baru sadar kalau tidak ada pohon gede yang terpasang seperti plat itu ya, bertuliskan pos 4. Di situ, jadi di pos 4 itu ada pohon besar, pohon gede. Nah, di situ ada sebuah plat bertuliskan pos 4. Abdul terus bilang, "Iya bener, waduh salah ini. Ayo lanjut, kita ketipu ini. Ini pos 4 palsu." Nah, mereka yang mendengar omongan itu langsung berdiri dan buru-buru melanjutkan perjalanan lagi. Nah, mungkin karena terburu-buru,
Pono itu sempat meninggalkan sampah bekas cemilan di atas batu tempat dia duduk tadi. Tapi karena udah terlanjur jalan, ya udahlah. Pono cuma membatin berniat buat membawa lagi sampah itu besok pas mereka itu turun dari gunung. Karena mereka juga tahu kalau di gunung itu tidak boleh ninggalin sampah atau membuang sampah sembarangan. Akhirnya mereka terus jalan. Mereka itu udah berjalan sampai pada waktu itu udah menunjukkan jam 12 malam, tapi pos 4 belum juga nampak, belum juga kelihatan. Mereka itu semakin merasa pendakian ini janggal, dan di situ Pono itu baru sadar suara teng teng teng, suara besi itu dan suara mesin motor ternyata udah tidak terdengar lagi. Tapi kunang-kunang itu masih banyak ya di pinggir-pinggir jalan, jalan-jalan setapak yang mereka lewati itu. Si Kiki yang dari tadi suka bercanda itu sekarang mulai lebih banyak diem sambil sedikit-sedikit berhenti jalan, yang otomatis membuat teman-teman yang lain yang ada di belakangnya itu berhenti juga. Nah, ketika berhenti, Kiki itu bertanya ke Abdul yang tepat ada di belakangnya. "Abdul, lihat ya, di depan ada apa?" Tapi Abdul itu cuma menunduk ya dan bilang, "Tidak ada apa-apa. Ayo jalan aja." Sepertinya dia udah tahu apa yang ada di depan itu. Mereka lanjut jalan ya. Jalan lagi mereka, dan tidak lama kemudian terdengar suara. Kali ini seperti suara laki-laki tua, dan suara itu bilang, "Minta rokok." Mereka semua mendengar berenam itu, dan spontan ya mereka berhenti jalan sambil tatap-tatapan kan, satu sama yang lain dengan muka yang ketakutan. Akhirnya kan mereka dorong-dorongan kan, ayo lanjut jalan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan formasi yang semakin rapat, sambil ini pegangan ya, ke kiri, ke kanan, ke teman yang ada di depan. Pokoknya udah agak semrawut. Nah, di depan Kiki itu menjadi leader, Irwan yang jadi sweeper di paling belakang. Nah, di sini Pono itu dari tadi mendengar kalau ada suara langkah kaki juga di belakangnya Irwan. Karena khawatir, Pono kan jadi sedikit-sedikit ini ya, menoleh ke belakang buat ngecek, buat mastiin kalau Irwan itu masih ada, ndak hilang, dan dia itu baik-baik aja. Mereka melanjutkan perjalanan dengan suasana yang makin mencekam ya, dan udah ndak ada lagi candaan dari mereka. Mereka terus jalan, dan waktu udah semakin malam, mereka itu semakin panik karena pos 4 itu belum ketemu juga. Nah, si Arga yang dari tadi pakai tongkat kayu yang diambil dari perkebunan pas awal-awal pendakian, akhirnya dia itu menancapkan kayu tersebut di tengah-tengah jalur. Jak. Dan ujung atas kayu itu dia seperti dikikir sedikit. Nah, di samping jalur itu ada pohon tinggi yang ndak beranting dan ndak ada daunnya, seperti pohon yang mati. Mungkin maksud dari si Arga itu menancapkan kayu tersebut untuk penanda. Nah, setelahnya mereka terus jalan lagi, dan mereka itu merasa kalau emang dari tadi mereka itu cuma muter-muter ndak karuan, jalan di tempat yang itu aja. Nah, sekitar hampir 1 jam 45 menit mereka jalan. Bener aja, mereka itu berenam balik lagi ke tongkat yang tadi Arga ini tancepin. Dan memang bener, itu tongkatnya si Arga yang tadi ditancepin di tengah-tengah jalur, yang bagian atasnya itu dikikir sedikit ya, kayak dilancipin. Akhirnya mereka itu seperti mulai kehilangan harapan ya. Pikiran mereka itu udah mulai kalut. Mereka itu takut kalau sampai tersesat dan tidak bisa pulang. Nah, Pono itu mengira kalau kejadian berputar-putar di tempat seperti itu cuma ada di film-film horor atau cerita-cerita omong kosong. Tapi nyatanya dia mengalami sendiri hal itu di tengah-tengah hutan dalam jalur pendakian itu. Nah, di tengah kepanikan itu, Arga mencoba untuk menenangkan teman-temannya. Dia itu bilang, "Udah,
sekarang kita duduk dulu. Ayo kita berdoa. Mereka serentak kan duduk ya, memutar, mulai berdoa. Sambil diselimuti rasa takut. Hatinya mereka itu gelisah. Nah, setelah selesai berdoa, mereka sedikit berdiskusi. Nah, di situ Pono ingat dengan pelajaran survival dulu yang pernah dia pelajari. Kalau tersesat di gunung, usahakan mencari tempat yang tinggi. Dan kalau mau menemukan pemukiman, berarti mereka harus mengikuti aliran sungai. Karena kebetulan di situ tidak ada aliran sungai di sekitar situ, Pono pun menyarankan untuk terus lanjut naik jalan. Karena malam itu udah semakin larut. Dan takutnya kalau mereka turun, mereka itu malah semakin tersesat nantinya. Mengingat hutan di situ memang sangat rapat ya, rapat sekali dan sangat gelap. Baterai HP yang untuk senter juga udah mulai lemah ya. Dan setelah berdiskusi itu, mereka kan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena berharap mereka udah ndak muter-muter lagi. Mereka itu terus berjalan sambil berdoa, berzikir, berharap bisa sampai di pos 4. Dan tidak disangka-sangka setelah mereka itu terus kayak berdoa dan berzikir sekitar 15 menit, mereka jalan itu. Tiba-tiba mereka itu bertemu dengan pos 4. Alhamdulillah, mereka kan bersyukur di situ. Akhirnya mereka semua duduk, mereka istirahat. Dan memang benar, itu adalah pos 4. Sesuai yang Abdul katakan, kalau pos 4 itu ada pohon besar, yang di pohon itu ada seperti plat bertuliskan pos 4. Mereka pun akhirnya istirahat kan di sana, duduk sambil bikin api unggun. Irwan, Kiki, sama Ahmad duduk membelakangi pohon yang ada plat pos 4-nya itu. Sementara Abdul, Arga, dan Pono itu duduk di hadapan mereka. Nah, karena sudah tersesat berjam-jam, mereka memutuskan untuk istirahat di pos 4 itu. Karena waktu kan juga udah menunjukkan jam 1 malam. Jadi mereka melenceng 3 jam dari estimasi waktu yang mereka targetkan. Mereka udah capek banget. Irwan ini udah kelihatan ngantuk dan tidak sanggup lagi buat melek, buat begadang. Nah, setelah tenda berdiri karena perut mereka udah kelaparan pada waktu itu kan, Arga, Abdul, Pono mulai masak dari logistik yang mereka bawa. Nah, Irwan, Ahmad, sama Kiki memilih untuk tidur karena udah ngantuk. Nah, di pos 4 itu suasana yang tadinya tegang sekarang udah mulai agak mencair. Mereka udah bisa ketawa-tawa karena melihat Irwan yang tidur di situ sambil merokok ya. Jadi duduk kayak gini, rokoknya ada di sini. Mereka itu ketawa-ketawa ya. Nah, mereka di situ posisinya kan melingkar. 3 orang temannya tidur, 3 yang lain itu bercandain yang lagi tidur itu. Nah, mereka bertiga yang masih melek mulai makan. Tapi di balik suasana yang udah mulai enak, Pono tetap ada perasaan seperti tidak enak. Dia itu merasa seperti ada yang mengawasi dari segala penjuru. Sebenarnya dia tidak nyaman kalau mesti bermalam di pos 4. Tidak tahu kenapa, tapi karena teman-teman yang lain udah kecapean, Pono kan tidak boleh egois. Tidak bisa dipaksain untuk lanjut kan. Nah, setelah selesai makan, Pono dan Abdul itu menambahkan kayu ke api unggun supaya apinya tetap menyala. Irwan sekarang udah benar-benar tidur di posisi duduknya itu. Arga sama Kiki kebangun, dia ngobrol-ngobrol, akhirnya sambil ngopi. Tapi Ahmad itu kan dari tadi cuma nunduk gitu ya. Jadi diajak ngomong itu tidak respon. Dia nunduk, matanya itu masih terbuka tapi. Jadi artinya dia itu tidak tidur. Tiba-tiba Kiki bilang, arah jam 12. Arah jam 12 bro. Apaan sih? Arah jam 12. Nah, Kiki bicara seperti itu sambil menyorotkan senternya ke arah yang dia maksud. Artinya kan yang ada di situ menoleh ke arah sorotan senter dari si Kiki. Di situ mereka melihat ada 2 sosok yang berbeda. Arga dan Pono melihat sosok kakek-kakek tua yang berdiri sambil melihat ke arah mereka. Sedangkan Kiki dan Abdul melihat sosok perempuan berambut panjang, memakai pakaian warna putih tapi kumel kotor,
rambutnya juga panjang awut-awutan, mukanya itu samar-samar terlihat, tapi menatap jelas arahnya ke arah mereka. Dan tiba-tiba perempuan itu melayang di sebelah pohon besar dan lama-lama menghilang. Cuma Irwan dan Ahmad yang tidak melihat dua sosok tersebut. Mereka kan mulai panik yang melihat dan tidak tenang. Mereka mikir kalau mereka itu tidak akan aman di situ. Kalau tetap bermalam di situ mereka tidak akan aman. Tidak lama kemudian Kiki yang duduk di paling kiri di antara jajaran Irwan dan Ahmad melihat sosok cewek. Mukanya itu rusak, berantakan. Jadi si Kiki melihat sosok tersebut seperti ini, lagi nyender di kerilnya, di sisi kirinya si Kiki itu. Sosok itu nyender sambil dia itu menatap ke arahnya Kiki. Kiki kan di situ langsung merem ya, bisik-bisik manggilin Abdul, Dul. Akhirnya Abdul itu ditarik tangannya dan jongkok di depannya Kiki. Seketika itu pula Abdul itu juga melihat tadi sosok tersebut, perempuan yang mukanya pucat dan rusak. Mereka berdua panik ya, takut. Mereka berusaha buat disimpan aja, tidak ngasih tahu yang lain. Terus memutuskan untuk mengajak teman-teman yang lain melanjutkan perjalanan saja ke puncak. Arga di situ juga berpikiran sama. Alhasil terjadi perdebatan kan di antara Pono sama teman-temannya, antara mau melanjutkan apa tetap bermalam di pos 4 itu. Kalau tetap berada di pos 4, kemungkinan besar akan lebih banyak gangguan. Intinya gangguan-gangguan gaib yang datang atau bahkan bisa lebih parah. Di sisi lain, kalau mereka memaksa buat terus menuju ke puncak dengan kondisi mereka yang udah benar-benar capek, udah payah banget, Pono akhirnya tetap menyarankan untuk bermalam di situ. Takutnya kalau jalan terus dengan kondisi yang seperti itu, pikiran udah ndak karuan ya, udah ndak fokus karena badan capek, mereka malah tersesat lagi, diputer-puterin lagi kayak tadi. Nah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan di jam 2 malam. Bayangin jam 2 malam. Mereka melanjutkan perjalanan melewati jalan setapak. Mereka jalan terus dengan kondisi yang udah ngantuk kan, menyusuri hutan yang gelap dan rapat. Sama seperti sebelumnya. Nah, perjalanan itu kan jadi terasa semakin mencekam. Si Pono itu masih merasa kalau masih diawasin mereka itu dari segala penjuru. Nah, formasi mereka sekarang berubah. Abdul ada di paling depan sebagai leader, disusul Kiki, Ahmad, Arga, Irwan, dan yang terakhir adalah Pono jadi sweeper. Mereka terus jalan berharap vegetasi mulai sedikit terbuka. Jadi kan artinya puncak itu tinggal sedikit lagi. Tidak lama jalan, mereka bertemu lagi dengan semacam tumbuhan yang menjalar itu ke tengah-tengah ya. Jadi seperti membentuk seperti terowongan besar, sama seperti sebelumnya itu yang mereka menunduk. Cuma kali ini agak berbeda. Terowongan ini terbentuk dari semacam bambu kuning yang ukurannya itu lebih kecil dari bambu kuning pada umumnya. Akhirnya mereka lewat dengan menunduk. Setelahnya mereka udah berhasil melewati terowongan itu, baru beberapa langkah mereka mendengar suara jeritan. Di situ jelas sekali suara perempuan. Nah, di saat yang bersamaan HP-nya Kiki yang Pono pegang mati karena baterainya habis. Otomatis penerangan juga mati. Itu terdengar jelas suara perempuan menjerit. Suaranya itu melengking dan sangat jelas sekali. Tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi terdengar seperti sangat dekat. Otomatis kan mereka berhenti sambil saling menatap di situ. Kiki dengan muka yang tegang ini bertanya, "Dengar tidak teman-teman?" Yang lain serentak menjawab, "Iya." Suara itu masih terdengar ketika mereka berhenti itu, menjerit. Mereka pikir apa itu suara pendaki lain yang pengen ke puncak, atau suara perempuan yang tersesat. Tapi kan sepertinya tidak mungkin semua kemungkinan-kemungkinan itu. Ahmad di situ langsung ngajak teman-teman yang lain untuk ini lanjut jalan ya. Dan dia tidak mau membahas suara apa itu. Udah jalan aja jalan. Mereka lanjut jalan dan suara itu masih terdengar. Pokoknya seperti menjerit. Pono mikir,
Mungkin itu suara makhluk gaib yang ini ya, apa namanya, pingin memang menggoda mereka. Dan waktu udah menunjukkan sekitar jam setengah 3. Bayangkan itu di jalur pendakian. Nah di situ Pono sedikit bersyukur karena sekarang vegetasi udah mulai agak kebuka. Pohon-pohon kan udah mulai berjarak dan langit udah kelihatan lagi. Nah Pono bertanya, Dul, masih jauh ndak sih puncak? Itu puncaknya. Akhirnya kan mereka jadi semangat lagi mendengar Abdul bicara seperti itu. Mereka mempercepat langkah dengan harapan supaya segera sampai di puncak. Tapi ternyata ada hambatan lain. Satu-satunya jalan setapak yang dari tadi mereka ikuti berujung ke jalan buntu yang terhalang sebuah batu besar dan tumbuhan semak belukar yang lebat menjalar kemana-mana. Arga akhirnya bertanya sama teman-temannya yang pernah mendaki ke gunung tersebut, 3 orang itu, jalannya buntu gimana nih? Mereka juga bingung kan. Kiki sama Ahmad balik arah mencari mungkin jalannya itu terlewat. Mereka akhirnya berpencar, tidak terlalu jauh tapi buat nyari jalan untuk bisa mereka lewati. Dan akhirnya Arga menemukan ternyata ke arah kiri dari jalan buntu itu ada sebuah jalur. Akhirnya mereka pun mulai melewati jalur kiri itu dengan ini ya, pijakan yang lumayan sempit. Jadi seperti jalan air itu, sambil mereka itu pegangan ke tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya supaya tidak jatuh, supaya tidak terpleset. Tidak berapa lama kemudian setelah melewati jalan sempit itu, mereka semua lega karena akhirnya mereka sampai juga di puncak. Alhamdulillah, sesampainya di puncak, hal pertama yang mereka lakukan adalah menaruh tas keril dan buang air kecil. Karena sebenarnya mereka berenam itu udah kebelet ya, pengen kencing dari tadi, cuma mereka itu tidak berani buat kencing selama perjalanan tadi. Karena ya mereka kan takut kan perjalanan itu mencekam. Setelah itu mereka pergi mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk dibakar. Mulailah mereka membuat api unggun. Nah mereka itu sampai di puncak Malabar udah melenceng kira-kira 4,5 jam dari estimasi waktu yang seharusnya. Nah dari situ kan muncul pertanyaan ini, kemana tadi mereka tersesat selama kurang lebih 4 jaman. Nah akhirnya di puncak gunung itu semuanya kan udah membaik ya. Tidak ada lagi bunyi besi, tidak ada lagi suara mesin motor atau suara-suara aneh yang lainnya. Tidak tahu pokoknya dari mana asalnya suara-suara itu, dan juga udah tidak ada lagi penampakan kunang-kunang. Jadi tidak ada lagi penampakan makhluk yang lain. Pokoknya udah normal lah. Mereka ngerasa kalau puncak gunung itu adalah area yang paling aman dari area-area lain yang ada di gunung itu. Mereka berenam mulai berani bercerita tentang kejadian-kejadian janggal yang masing-masing dari mereka itu lihat, dengar, atau rasakan. Nah di situ mereka duduk mengelilingi api unggun. Terus Irwan membuka obrolan, membuka pembicaraan. Aku sebenarnya pengen kencing, pengen buang air kecil sejak dari bawah, dari sebelum kita mencium bau belerang. Tapi aku tidak berani buang air kecil soalnya seperti ada yang mengikuti rombongan kita di belakang. Nah mendengar itu, Pono langsung menyahut, iya benar, semenjak bau belerang itu aku juga dengar ada suara langkah kaki di belakangmu. Ada suara orang jalan, makanya aku kan sering menoleh ke belakang. Takutnya kamu hilang. Nah setelahnya Abdul menyahut, kamu inget Ki, yang nyender di kerilmu itu perempuan? Iya, aku ingat. Yang mukanya rusak itu kan. Iya, mukanya pucat rusak. Wah, serem banget. Nah setelahnya Arga juga bercerita kan, ya aku juga di pos 4 itu melihat sosok kakek-kakek, sepertinya dia yang bilang minta rokok, seperti itu. Ahmad juga, dia menjelaskan dia itu melihat penampakan perempuan yang serem tadi melayang di pos 4. Nah singkat cerita mereka berfoto di puncak karena pada waktu itu pemandangan memang bagus banget. Sekitaran jam 8 pagi lah. Akhirnya mereka semua bangun di situ kan, foto-foto, terus ada yang masak.
Habis itu mereka mulai sarapan dan ngopi ya, minum kopi karena tidak mau kesiangan di perjalanan pulang. Tidak lama kemudian mereka semua packing barang-barang dan mulai jalan turun di hari Jumat sekitar jam 9 pagi kurang 15 menit. Nah, ketika Pono mau lewat jalan yang semalam mereka temukan di sebelah jalan buntu, Ahmad sama Abdul ini memanggil dan mereka bilang, ini ada jalan. Akhirnya mereka memilih untuk turun dan melewati jalan yang semalam mereka lewati. Karena ketika mereka sampai lagi di jalan buntu yang ada batu besar dan tumbuhan menjalar itu, ternyata aslinya di situ tidak ada batu besar. Yang ada cuma jalan setapak yang bisa dilalui buat sampai ke puncak. Dan jalan itu terbuka lebar. Tidak ada sesuatu yang nutupin. Jadi mereka semua kan lumayan kaget karena semalam mereka jelas-jelas melihat kalau itu jalan buntu yang tertutup sama batu besar dan tumbuhan menjalar yang semak belukar itu kan. Ditambah lagi jalan ke kiri yang semalam mereka lewati itu ternyata adalah jurang. Dan itu jurang yang dalam banget. Dan tidak kelihatan kalau ada pijakan di situ. Tapi anehnya, semalam mereka bisa lewat di situ dengan lancar. Kaget kan mereka, heran. Mereka melanjutkan akhirnya perjalanan turun. Pokoknya dengan terheran-heran. Dan singkat cerita, mereka sampai lagi di pos 4. Nah, mereka akhirnya kan mutusin buat istirahat sebentar di pos 4 itu. Dan waktu udah menunjukkan sekitar jam 9 pagi di pos 4 itu. Mereka masih aja di situ ngobrolin tentang kejadian semalam, dan sebenarnya itu agak kurang bagus kalau dibahas di atas ya. Lebih bagus lagi kalau nanti udah turun aja di bawah. Tapi di situ Pono itu merasa ya masih seperti terus diawasi dari segala penjuru. Dia itu masih ada rasa yang tidak nyaman berada di pos 4 itu. Akhirnya setelah mereka istirahat di pos 4 itu, mereka melanjutkan perjalanan turun dengan santai. Nah di situ setelah 15 menit jalan, mereka kan udah sampai lagi di batu yang mereka itu nyium bau belerang. Mereka berenam kaget lagi dan bingung, mengingat perjalanan semalam dari batu itu yang Pono ninggalin sampah itu yang bau belerang ke pos 4 itu memakan waktu berjam-jam. Tapi kok sekarang turun dari pos 4 ke batu itu cuma 15 menit. Ya emang sih kalau jalan turun itu kan memang lebih cepat ya. Mungkin yang sudah sering mendaki tahu itu daripada pas naiknya. Nah, rencang-rencang ingat juga sama tumbuhan yang membentuk seperti terowongan pas mereka jalan itu menunduk. Mereka itu tidak menemukan itu pas jalan turun. Nah, mereka juga tidak nemuin batu yang Pono itu meninggalkan bekas sampahnya di situ. Jadi mereka di situ kan saling menatap dan mikir kalau perjalanan semalam itu benar-benar aneh, benar-benar kacau. Perjalanan turun itu tidak seperti perjalanan semalam ke puncak ya, benar-benar bebas hambatan. Nah singkat cerita, sekitar jam 10 siang, mereka itu sampai nih di perkebunan warga dan di situ mereka bertemu dengan beberapa warga yang mau pergi berkebun. Nah di situ salah satu warga bertanya, habis dari mana dek? Dari Gunung Malabar bu. Waduh, berani banget ya ke Malabar. Nah mendengar itu Pono sama teman-teman yang lain cuma menjawab, permisi pak bu, sambil tersenyum. Dan sekitar 15 menit dari situ mereka jalan sampailah mereka di kampung Cidulang. Tapi sebelum mereka sempat ke tempat penitipan motor, mereka menyempatkan dulu untuk singgah di sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya Pak RT yang mereka menitipkan motor itu. Mereka beli gorengan, mereka ngopi, merokok di situ. Nah, si bapak pemilik warung terus bertanya, habis dari mana nih adik-adik? Dari Puncak Malabar pak. Oh, dari Puncak Besar ya? Iya pak. Terus Arga itu tiba-tiba bilang, kami semalam tersesat pak. Sambil menyodorkan beberapa gelas kopinya, bapak itu bilang, Malabar itu saat ini memang masih angker. Warga di sini percaya bahwa di Gunung Malabar itu ada kerajaan dek. Terus bapak itu bercerita kalau belum lama itu ada 2 kejadian
orang gantung diri di kaki gunung itu. Yang gantung diri itu seorang kakek-kakek dan seorang perempuan. Mereka kaget kan mendengar cerita dari bapak itu. Mereka berenam cuma saling menatap, dan tidak lama kemudian Irwan itu bilang, ayo pulang ah, nanti tidak keburu sholat Jumat. Nah, mendengar itu si bapak-bapak pemilik warung itu menoleh dengan muka yang agak heran. Terus beliau itu bilang, emang kalian naik hari apa? Hari Kamis sore pak, kemarin pak malam Jumat. Jawab si Pono, kemarin kok mau Jumatan? Ini kan hari Minggu. Kalian 3 hari 3 malam kan di atas. Nah, mendengar pemilik warung berbicara seperti itu, mereka semua kaget. Mereka kan merasa cuma semalam tok ya, semalam doang mereka itu melakukan pendakian. Terus Pono itu bilang sama si bapak, ah bapak ini bercanda aja pak. Berharap kalau bapak itu memang lagi bercanda. Nah terus Abdul itu menyarankan untuk membuka HP masing-masing. Siapa tahu HP-nya itu ada yang masih nyala, mengingat HP mereka kan semalam udah dipakai berjam-jam untuk menerangi jalan. Dan ternyata dari semua HP, cuma HP-nya Pono yang masih bisa nyala. Nah pas HP-nya Pono ini dinyalain, ternyata apa yang dibilang sama bapak pemilik warung itu benar. Hari itu adalah hari Minggu, tertanggal 23 Juni 2019. Nah pada akhirnya bapak pemilik warung itu menitipkan warungnya ke salah seorang temannya yang kebetulan baru aja datang pakai sepeda motor. Terus bapak itu membawa Pono sama teman-teman yang lain ke sebuah rumah. Rumah ini tidak terlalu jauh ya dari warung tersebut, warungnya bapak itu. Sesampainya di rumah yang dimaksud, mereka langsung disuruh masuk dan membersihkan diri. Terus mereka itu ditanya dan disuruh bercerita tentang peristiwa yang baru saja mereka itu alami. Nah setelah mendengar cerita, si pemilik rumah yang bisa dibilang sesepuh kampung itu bilang, untung semalam kalian itu menyempatkan untuk duduk dan berdoa. Kalau tidak melakukan itu, tidak tahu kalian gimana sekarang. Jadi pertanyaannya, kemana saja mereka semalam? Kesasar sampai 4 jam lamanya berputar-putar tidak karuan di tengah hutan. Terus ketika turun dan sampai di bawah, kok tahu-tahu sudah hari Minggu. Atau mereka itu sempat pindah ke dimensi lain, karena setahu saya ya, dimensi lain dengan dimensi kita itu kan memang ada perbedaan waktu mungkin ya. Jadi misalnya kalau kita pindah nih, katakanlah pindah alam 1 jam, katakanlah 1 jam, terus pas balik lagi di alam nyata kita ternyata itu udah seharian. Akan tetapi ya wallahu alam ya. Nah begitulah kira-kira cerita yang bisa kami sampaikan, cerita dari salah satu rencang kita yang bernama Pono. Namanya disamarkan karena meminta disamarkan. Jadi mereka itu tersesat selama 3 hari 3 malam ya. Jadi memang kadang ketika kita mencoba untuk berpikir rasional, apa benar sih mendaki gunung itu bisa tersesat ini? Ya bisa saja memang, karena memang dimensi lain itu ada ya, alam lain, apalagi jin. Jadi saya pribadi itu ketika membawakan cerita ini, ketika membaca skrip ini, saya menyimpulkan bahwa yang mengganggu dari pada rombongannya Pono dan teman-temannya ini adalah jin kafir. Yang namanya jin kafir itu bisa perwujudannya apa saja, bisa siluman, bisa binatang, bisa menyerupai arwah. Misal ada salah satu dari orang tua kita yang sudah meninggal, atau orang tua kita sudah meninggal, tiba-tiba kita dilihatin, ini contoh ya, itu adalah bukan orang tua kita, itu adalah perwujudan daripada jin kafir. Yang namanya jin kafir itu menyesatkan dan jelas itu berusaha untuk merusak akidah kita. Maka daripada itu, pesan yang bisa kita ambil daripada kisah ini adalah ketika mau mendaki gunung, jangan lupa untuk berdoa. Dan ketika sudah mulai masuk jalur pendakian, kita harus bisa menjaga sopan santun kita, lisan kita, sikap kita, apapun, sampah jangan sampai ditinggal dan lain sebagainya.
Karena apapun itu, ketika kita masuk ke dalam hutan, ke gunung, kita kan tamu di situ. Jadi intinya kita tidak tunduk sama mereka, bukan. Saya tidak mengajarkan untuk tunduk dengan bangsa jin-jin itu, enggak. Karena derajat kita lebih tinggi, tapi saling menghargai. Karena dunia mereka ada dan dunia kita ada. Dan mereka juga ciptaan dari Allah. Jadi harus sama-sama respect saja lah. Nah, begitulah kira-kira cerita dari salah satu rencang kita, dan mohon maaf apabila masih banyak daripada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan, karena saya manusia biasa dan masih belajar dan terus belajar ya sampai akhir hayat saya. Baik, sekali lagi terima kasih buat rencang-rencang semua teman-teman yang sudah gabung ke channel ini, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas dengan sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.